Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi berkat Allah. Keengganan Yesus menjawab pertanyaan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, karena tiadanya kerendahan hati untuk mengakui dan percaya bahwa otoritas Yesus adalah dari Bapa Surgawi. Mereka menjawab tidak tahu, karena takut kepada orang banyak, bukannya takut kepada Tuhan, Sang Pemberi otoritas tersebut. Maka pertanyaannya adalah, apa yang kita percaya? Apakah kita jujur dengan tulus dan rendah hati percaya kepada Yesus dan otoritas atau kuasanya? Seberapa dalam kepercayaan kita kepada Yesus? Dan seberapa jauh kepercayaan itu merubah kita? Atau apakah kita percaya hanya karena kita diajari untuk percaya? Atau apakah kita percaya karena kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus sendiri? Mengapa pertanyaan ini kita ajukan kepada diri sendiri? Karena iman harusnya membawa pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadikan kita berbeda dengan sesama. Iman harusnya membuat kita berbeda dengan orang lain dalam menghadapi keadaan atau peristiwa. Iman membuat kita menjadi lebih berarti, lebih kuat dalam menghayati apa makna aku atau kehadiranku bagi orang lain dan dunia. Jarang sekali kita bertanya, sejauh mana iman kita berpengaruh dan mempengaruhi kehidupan keluarga dan kehidupan sosial kita. Kita bertanya, apakah bentuk penghayatan khusus selama masa Advent yang membedakan kita dari banyak orang pada umumnya? Kita percaya bahwa kita dibimbing dan diingatkan oleh sabda Tuhan sebagai kebenaran yang kita dengar, bahkan setiap hari.
Tetapi adakah perjuangan untuk bertobat dan berkehendak baik dengan membuka hati bagi gerak roh dan menjadi pelaku firman-Nya yang merubah dan membawa perubahan? Marilah kita semua membuat komitmen untuk berusaha sebaik mungkin menjalani hidup kita dengan iman yang semakin besar, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan kasih-Nya melalui setiap tindakan yang menjadikan hidup kita berbeda dengan dunia. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati.